Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Para ikhwan sekalian, di dalam surat ini disebutkan tentang hak Allah. Apa aja hak Allah itu? Yaitu beriman kepada hari pembalasan, kemudian menjaga sholat, dan tidak ria. Sedangkan hak sesama adalah menyayangi anak yatim, memberi makan kepada orang miskin, dan menolong orang lain dengan barang yang berguna. Di antara sifat, ya, kalau kita lihat di surat Al-Maun tadi, yang melalaikan hak pada Allah disebutkan dalam ayat tadi adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik, yaitu yang mereka sholat dikala ada banyak orang, tetapi enggan sholat ketika sendirian. Nah, dalam ayat disebutkan lil musallin, bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang biasa sholat dan konsekuen dengannya, lalu mereka lalai. Nah, yang dimaksud lalai dari sholat ini bisa mengandung beberapa pengertian, ya, bisa mengandung pengertian. Jadi yang dimaksud lalai di sini apa? Yang pertama, yang dimaksud lalai di dalam sholat itu adalah pertama, tidak mengerjakan sholat sama sekali. Ini pengertian pertama lalai itu. Jadi orang itu sama sekali tidak melakukan sholat gitu. Nah, yang kedua adalah lalai dari pengerjaannya dari waktu yang ditetapkan oleh syariat, malah mengerjakannya di luar waktu yang ditetapkan. Ini lalainya. Jadi orang sholat itu kan sudah ditetapkan, ya, waktu-waktunya, tetapi dia melakukan sholatnya itu di luar waktu yang ditetapkan. Itu yang dimaksud dengan lalai juga. Ini pengertian lalai. Nah, pengertian lalai yang ketiga, ya, lalai di dalam sholat, yaitu selalu mengerjakan sholat di akhir waktu selamanya atau umumnya. Nah, ini mungkin kebanyakan dari kita mungkin, ya. Jadi kita itu selalu mengerjakan sholat di akhir waktu, ya. Contoh nih, sholat zuhur, yang sholat zuhur seharusnya mungkin jam 12 lah perkiraan. Ini jam 2 baru sholat gitu. Lebih mementingkan teman ngobrolnya, atau lebih mementingkan tamunya, atau juga lebih mementingkan pelanggannya, ya, pelanggannya, sehingga sholatnya itu dilalaikan. Jadi sholat zuhur sampai jam 2 atau bahkan udah mepet mau ke asar gitu, ya. Nah, ini salah satu yang oleh Allah dikatakan sebagai orang-orang yang lalai di dalam sholatnya gitu. Nah, pengertian lalai sholat yang keempat adalah tidak memenuhi rukun sholat dan syarat sholat. Nah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sholat itu terburu-buru, ya, tidak tumanina gitu. Itu adalah salah satu indikator bahwa orang itu lalai di dalam sholatnya gitu. Tidak tumanina itu. Dan yang kelima adalah tidak khusyuk dan tidak merenungkan atau tidak mentadaburi pada apa yang dibaca dalam sholatnya, sehingga sholatnya itu kemana-mana, ya, tidak paham dengan bacaan sholat sehingga pikirannya kemana-mana gitu. Itu yang dimaksud dengan
lalai juga di dalam sholatnya. Nah, lalai dari sholat ini mencakup sebuah pengertian di atas tadi ya. Jadi setiap orang yang memiliki sifat demikian, maka dia disebut dengan lalai dari sholat. Nah, jika ia memiliki seluruh sifat tersebut gitu, dan 5 tadinya, maka semakin sempurnalah kecelakaan untuknya dan semakin sempurna nifak amali padanya gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat ya betapa penting sekali setiap muslim itu menjaga sholat. Bahkan sebagaimana yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah, salat itu adalah ketaatan dan bentuk kurban yang paling utama. Nah, ya. Bahkan menurut beliau, kalau kita mau melihat dari sisi dalil syar'i, salat itu masih lebih utama daripada puasa. Namun, sayangnya kaum muslimin lebih milih menunaikan puasa daripada sholat. Puasa dirasa tuh kadang lebih utama dibandingkan sholat. Ini pengertian atau pemahaman yang salah. Lihat bagaimana bahaya orang yang meninggalkan sholat, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Amr al-Asradallahu anhuma, Nabi SAW pernah menceritakan tentang sholat pada suatu hari, di mana beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanas lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa abayyizni hal khalaf." Ya. Siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka tidak mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan kelak nanti di hari kiamat. Ia akan dikumpulkan bersama Qarun, ya, wa Fir'aun dan Fir'aun, wa Haman dan Haman, wa Abayyidni Khalaf, dan Ubay bin Khalaf gitu.